Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai kosakata baku dan juga tidak baku. Selain itu kita akan belajar menggali informasi menggunakan aspek kata tanya, ya. Baiklah, yang pertama kita akan belajar mengenai kata baku. Apa sih yang dimaksud kata baku? Nah, kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Atau dalam artian, kata yang aturan ejaannya ini sudah benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, kata baku ini biasanya digunakan untuk penulisan atau pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, ya. Lalu, yang dimaksud dengan kata tidak baku itu apa? Yaitu suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan ini tidak sesuai dengan bahasa Indonesia atau dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi itu diakibatkan tidak hanya salah penulisan, tapi juga salah pengucapan dan karena penyusunan kalimat yang tidak tepat, ya. Nah, apa saja sih ciri-ciri kata baku dan tidak baku? Nah, ciri-ciri kata baku itu yang pertama itu tidak dipengaruhi bahasa daerah, yang kedua tidak dipengaruhi bahasa asing, yang ketiga bukan bahasa percakapan sehari-hari, yang keempat digunakan sesuai konteks kalimat, dan yang kelima ini tidak rancu, ya. Lalu apa saja ciri-ciri kata tidak baku? Nah, ciri-ciri kata tidak baku ini yang pertama itu biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Lalu sudah dipengaruhi bahasa asing dan bahasa daerah. Yang ketiga itu sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya ini mudah berubah-ubah. Dan yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku, ya. Baik anak-anak, di sini Ibu punya contoh kata baku dan tidak baku. Nah, di sini ada nasihat. Nasihat ini merupakan contoh kata tidak baku. Contoh kata bakunya ini nasihat, ya. Lalu ada apotik. Apotik ini kata bakunya adalah apotek. Lalu cuman. Cuman ini merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah cuma. Lalu ada gubuk dengan huruf G, yaitu tidak baku. Kata bakunya gubuk menggunakan huruf K. Lalu ada jadwal, itu tidak baku. Kata bakunya adalah jadwal. Nah, ini walaupun terdengar sama pengucapannya, tetapi yaitu salah penulisannya, ya. Nah, baiklah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggali informasi dengan menggunakan aspek kata tanya. Minggu lalu kita sudah belajar fungsi dari kata tanya itu apa saja, ya. Kata tanya itu ada apa saja sih? Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, ya. Tentunya kalian sudah paham kan kegunaan kata tanya tersebut. Nah, di sini kita akan belajar menggali informasi teks sejarah dengan menggunakan aspek kata tanya. Nah, di sini ada teks yang berjudul Pengibar Sang Saka Merah Putih. Ya, dan kita akan menggali informasi dari teks tersebut menggunakan aspek kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Nah, kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan peristiwa, ya. Nah, kita berarti bisa tuliskan apa yang dijelaskan dari teks tersebut. Maka jawabannya adalah pengibaran Sang Saka Merah Putih, ya, yang terjadinya itu. Lalu yang kedua, mengapa? Mengapa ini digunakan untuk menjelaskan sebab peristiwa itu terjadi. Berarti kita bisa tuliskan pertanyaannya itu, mengapa dilakukan pengibaran Sang Saka Merah Putih? Lalu jawabannya itu adalah untuk menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, kita bisa lihat pada teks yang ini, ya. Nih.
Berkibarnya bendera merah putih ini menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, ya. Lalu selanjutnya, siapa? Nah, kata tanya siapa ini adalah digunakan untuk apa? Menanyakan tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Nah, kita bisa tuliskan pertanyaannya itu, siapa pengibar sangsaka merah putih? Yaitu Abdul Latif Hendraningrat, ya. Lalu selanjutnya, kata tanya di mana. Di mana ini adalah untuk menanyakan tempat. Kita bisa tuliskan di mana pengibaran sangsaka merah putih dilakukan. Di Pegangsaan Timur, Jakarta, ya. Kapan? Nah, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Jadi bisa kita tuliskan kapan pengibaran sang merah putih ini dilakukan. Jawabannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ya. Bagaimana? Nah, kata tanya bagaimana ini digunakan itu untuk apa? Coba. Ya, untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa tersebut, ya. Jadi bagaimana proses terjadinya pengibaran sangsaka merah putih itu? Jawabannya bisa kita tulis, peristiwa tersebut itu melibatkan banyak pihak dan salah satunya mengibarkan sangsaka merah putih, ya. Jadi semua jawaban pada aspek kata tanya ini terdapat pada teks sejarah berikut, ya. Paham? Baiklah, kalau paham, nanti kalian akan berlatih menggali informasi teks sejarah Bandung Lautan Api. Nah, ini jangan lupa dikerjakan ya. Tugas yang pertama. Tugas yang keduanya yaitu menentukan kata baku. Nah, di sini ada kata tidak baku, nanti kalian tuliskan kata bakunya itu apa, ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak video hingga selesai. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya pada ibu ya. Tetap semangat belajar di rumah dan sehat selalu. Wassalamualaikum.